Kesadaran akan hak dan kewajiban. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma. Sedangkan hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. 1. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. A. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Hak kita sebagai warga sekolah adalah mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kewajiban kita sebagai warga sekolah adalah menghormati para guru dan staf, menjaga kebersihan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. B. Hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Hak kita sebagai warga masyarakat adalah mendapatkan tempat tinggal layak huni, mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat, dan mendapatkan perlindungan. Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah menghargai dan menghormati warga lain, menjaga dan merawat lingkungan, dan mengikuti kegiatan Siskamling. C. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan perlakuan sama di mata hukum, dan bebas dari perlakuan diskriminasi. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya bela negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain. 2. Bela negara sebagai hak dan kewajiban. A. Hakikat bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran bela negara mencerminkan kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, upaya bela negara merupakan kewajiban dan kehormatan setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Prinsip pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 1. Kewajiban seluruh bangsa untuk membela negara dari ancaman. 2. Bela negara adalah tanggung jawab dan kehormatan warga negara. 3. Cinta perdamaian tapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. 4. Menolak penjajahan dan penganut politik luar negeri bebas aktif. 5. Pertahanan bersifat semesta, melibatkan seluruh rakyat dan bersumber nasional. 6. Berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, hukum nasional dan internasional, serta memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. B. Landasan bela negara. 1. Landasan ideal. Landasan ideal negara kita adalah Pancasila. 2. Landasan konstitusional. Pada pasal 27 ayat 3, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Landasan operasional. A. Ketetapan MPR. 1. Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang yang pertama, UU RI Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Yang kedua, UU RI Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dan tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Republik Indonesia. Yang ketiga, UU RI Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Yang keempat, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Yang kelima, UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keenam,
UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia. Yang ketujuh, UU RI nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. C. Bentuk-bentuk bela negara. Menurut pasal 9 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara melalui kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran, memberikan pelatihan dasar militer kepada warga, contohnya resimen mahasiswa atau menwa, agar siap berperan dalam pembelaan negara. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta aktif dalam misi perdamaian. 4. Pengabdian sesuai profesi. Warga negara membantu pertahanan negara sesuai profesinya, seperti tenaga medis, polisi, tim SAR, PMI, pramuka, dan relawan, khususnya dalam situasi darurat atau bencana. D. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara. B. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. 1. Hakikat penduduk dan warga negara. Pengertian penduduk: semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dan kekuasaan negara disebut penduduk. Disebut sebagai penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan disebut sebagai non-penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu, misalnya turis atau wisatawan. B. Pengertian warga negara. Istilah warga negara atau citizen dalam bahasa Yunani adalah civis yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu civicus atau penduduk dari sebuah kota. Dapat disimpulkan, warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan berhubungan timbal balik terhadap negaranya. Disebut warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing, dan disebut bukan warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Keanggotaan sebagai warga negara disebut kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni arti yuridis yang ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara, dan yang kedua arti sosiologis yang ditandai bukan dengan ikatan hukum melainkan dengan ikatan emosional. 2. Peran dan kedudukan sebagai warga negara. A. Peran warga negara Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, peran pasif merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, peran aktif merupakan keikutsertaan atau partisipasi warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Yang keempat, peran negatif merupakan permintaan warga negara agar negara tidak ikut campur dalam kehidupan pribadinya. 1. Peran dalam bidang hukum. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya seperti taat terhadap hukum yang berlaku, membantu proses pembuatan hukum, mendukung dan menanggapi pembuatan materi hukum, dan turut menghasilkan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, peran dalam bidang politik. Contohnya seperti menjadi anggota partai politik atau organisasi politik, menjaga dan mengontrol kinerja pemerintah terkait kebijakan publik, mengupayakan terjadinya integrasi nasional, dan ikut serta dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih.
Yang ketiga, peran dalam bidang sosial budaya, yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial budaya di wilayah sekitar, ikut serta dalam membangun daerah, menghormati keanekaragaman dalam masyarakat, menjaga agar tidak terjadi konflik, dan melestarikan warisan budaya daerah. Yang keempat, peran dalam bidang ekonomi. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 hingga 4 UUD NRI tahun 1945, yaitu mengembangkan ekonomi dengan asas kekeluargaan sehingga dapat membantu banyak orang, ikut serta dalam perekonomian yang berwawasan lingkungan, turut menyantuni fakir miskin, menjaga diri dan orang lain agar tidak melakukan korupsi, ikut mengontrol kegiatan pemerintah terkait kebijakan ekonomi. Yang kelima, peran dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan ikut serta menjadi anggota Polri dan TNI, menjaga keamanan lingkungan sekitar, menjaga diri sendiri dan orang lain agar tidak melakukan atau terlibat provokasi yang menjurus kekacauan, dan waspada terhadap oknum-oknum yang secara sadar atau tidak mengajak pada kegiatan-kegiatan yang dapat memecah bangsa. Selanjutnya, kedudukan warga negara Indonesia. 1. Penentuan warga negara. Dalam penerapan asas kewarganegaraan, terdapat 2 pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Dalam asas berdasarkan kelahiran, ada 2 asas yang sering dijumpai, yaitu ius soli, tempat kelahiran, seperti Amerika Serikat dan Kanada, dan ius sanguinis, keturunan seperti Filipina. 2. Warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 26 UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 mengenal 2 pedoman mengenai asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan umum. Asas kewarganegaraan umum berisi asas ius sanguinis atau law of the blood. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang kedua, asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan khusus berisi 1. Asas kepentingan nasional, 2. Asas perlindungan maksimum, 3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, keempat, asas kebenaran substantif, kelima, asas non-diskriminatif, keenam, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, ketujuh, asas keterbukaan, kedelapan, asas publisitas. 3. Pewarganegaraan. Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing atau bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 26 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli, dan yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun, dan yang kedua, saat mengajukan permohonan sudah bertempat di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, tidak pernah dijatuhi pidana. Keenam, tidak berkewarganegaraan ganda. Ketujuh, mempunyai pekerjaan. Dan yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan di kas negara. 4. Masalah kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid, yaitu seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid, yaitu seseorang memiliki 2 kewarganegaraan. Dan yang ketiga, multipatrid, yaitu seseorang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan. Terdapat 2 sistem dalam menangani hal tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stem cell pasif, yaitu seseorang dapat secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Yang kedua, stem cell aktif, yaitu seseorang perlu melakukan tindakan hukum tertentu untuk memiliki status kewarganegaraan. Terdapat 2 sistem dalam menangani hal tersebut,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stelsel pasif, yaitu seseorang dapat secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Yang kedua, stelsel aktif, yaitu seseorang perlu melakukan tindakan hukum tertentu untuk memiliki status kewarganegaraan. 5. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, warga Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika terjadi salah satu hal sebagai berikut: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain meskipun ada kesempatan, dinyatakan hilang kewarganegaraannya atas permohonan sendiri kepada Presiden, masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden, secara sukarela masuk dinas negara asing untuk jabatan yang di Indonesia hanya boleh dipegang WNI, secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan ketatanegaraan di negara asing padahal tidak diwajibkan, memiliki paspor atau surat sejenis dari negara asing yang masih berlaku, bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut bukan karena dinas negara, tanpa alasan sah dan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI selama 5 tahun. Kewarganegaraan istri WNI mengikuti kewarganegaraan suami WNA karena perkawinan, begitupun sebaliknya. Kewarganegaraan dibatalkan jika diperoleh berdasarkan keterangan palsu atau keliru mengenai identitas oleh instansi berwenang. C. Persamaan kedudukan warga negara. 1. Hakikat persamaan kedudukan warga negara. Menurut Austin Rani, persamaan politik adalah keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama sebagaimana yang lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara. Negara berkewajiban memperlakukan setiap warganya secara sama dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. 2. Persamaan kedudukan warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. A. Persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun pasal 28I ayat 2 menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, ketentuan dalam kedua pasal tersebut setidaknya membawa implikasi bahwa 1. Tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi atas dasar apapun, misalnya ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku, kepada warga negara, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu. 2. Secara hukum, tiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. B. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. 1. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28C ayat 1 pada bagian setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. 3. Pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 4. Pasal 28H ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. 1.
1. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Pasal 28E ayat 1 pada bagian setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. 3. Pasal 28E ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. C. Persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. 4. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 5. Pasal 28I ayat 3 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 6. Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. D. Persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas pertahanan dan keamanan negara. Tidak boleh ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap warga negara, baik selaku individu maupun kelompok. Contohnya, pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.